Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد, jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu tanggal 23 bulan 6 bulan Juni 2021 dan masih di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya Al-Qiyamah, banyak sekali diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah barang tentu alamatus sa'ah terbagi dua, ada alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Alamatus sughra jumlahnya jauh lebih banyak daripada alamatul kubra. Tanda-tanda besar alamatul kubra jumlahnya terbatas hanya 10, sementara alamatus sughra jumlahnya ratusan. Di antaranya dalam kitab Syekh Syekh Al-Wabil, Yusuf Al-Wabil, beliau menulis kitab dengan judul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Beliau mengutip banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Dan kali ini kita akan mengangkat salah satu tanda kecil yang tampaknya realitas dunia hari ini memperlihatkan kebenarannya, kebenaran nubuwah, prediksi kenabian tersebut. Di dalam kitab Syekh Yusuf Al-Wabil, beliau meletakkan hadis ini atau tanda ini di bawah subjudul banyaknya oknum pembela penguasa zalim. Di antaranya Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummati fi akhir az-zamani rijalun, atau qala yakhruju rijalun min hadhihi al-ummati fi akhir az-zaman معهم أصياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. Akan ada pada umat ini di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda, akan keluar beberapa orang dari umat ini di akhir zaman, mereka membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dengan diiringi kemurkaan Allah, dan mereka pulang pada sore hari dengan diiringi kemarahan Allah. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, sayakunu fi akhir zamani syurtatun yaghduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi fa iyyaka an takuna min batanatihim. Akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi diiringi kemurkaan Allah dan kembali diiringi dengan kemurkaan Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini menggambarkan bahwa akan datang zaman di mana ada aparat-aparat penegak hukum yang bertingkah laku sedemikian rupa terhadap rakyat, sehingga mereka berangkat paginya sudah diiringi ghadabillah, kemurkaan Allah. Pulang sore harinya pun diiringi dengan kemurkaan Allah. Nah, di dalam hadis yang kedua tadi jelas-jelas Nabi memperingatkan, jangan hendaknya kalian menjadi bahagian dari mereka. Dan hari ini kita menyaksikan betapa dahsyatnya perilaku mereka yang disebut sebagai syurtah, ya, penegak hukum. Karena mereka
menegakkan hukum bukan berdasarkan keadilan hukum itu sendiri. Apatah lagi ketika memang zamannya adalah zaman di mana hukum Allah tidak ditegakkan, tetapi yang ditegakkan adalah hukum man-made law, hukum buatan manusia. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah Ta'ala hanya menggambarkan bahwasanya opsi penegakan hukum itu hanya ada dua macam. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi dalam ayat ini jelas Allah mengatakan hanya ada dua opsi penegakan hukum. Atau menegakkan hukum Allah yang tentunya pastinya mengandung keadilan, atau menegakkan hukum bikinan manusia yang dikenal dalam Al-Quran dengan istilah hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Jadi saudaraku rahimakumullah, di akhir zaman kata Nabi akan muncul oknum-oknum pembela penguasa zalim, dan mereka menjadi aparat penegak hukum yang dimurkai Allah ketika berangkat menuju pekerjaan mereka, dan ketika pulang dari pekerjaan mereka juga diiringi kemurkaan Allah Ta'ala. Dan inilah yang dengan kasat mata, dengan mudah kita bisa saksikan hari ini, bahwasanya mereka-mereka yang dikenal sebagai penegak, aparat penegak hukum, sudahlah tidak menegakkan hukum Allah Ta'ala tapi hukum manusia. Kemudian dalam penegakan hukum tersebut mereka bersikap diskriminatif. Semestinya mereka bersikap impartial, ya, tidak berpihak kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi mereka bersikap diskriminatif. Jika yang melanggar hukum adalah kalangan yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa zalim yang dia bela, maka orang-orang yang melanggar itu segera ditangkap dan segera diberlakukan, divonis ya dengan hukuman-hukuman yang berat. Sementara ketika pelaku pelanggaran hukum itu dari kalangan yang pro kepada penguasa zalim itu, cenderung mereka dibiarkan saja. Kalaupun ada yang mempermasalahkan sehingga mereka diadili, mereka mendapat hukuman yang ringan sekali dibandingkan pelanggaran yang mereka telah kerjakan. Jadi ada dua tingkat permasalahan di sini. Pertama, permasalahan sudahlah yang diberlakukan bukan hukum Allah Ta'ala. Kemudian dalam penerapannya hukum jahiliyah itu tidak ditegakkan secara objektif, secara adil, tetapi secara diskriminatif. Nah, yang seperti ini, mereka ini adalah aparat-aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi, yang mereka berangkat pagi hari menuju pekerjaan mereka diiringi ghadabillah, kemurkaan Allah. Mereka pulang menuju rumah mereka dari tempat pekerjaan mereka juga diiringi oleh ghadabillah, kemurkaan Allah Ta'ala. Dan Nabi jelas-jelas memberi pesan, jangan sekali-kali kalian menjadi bahagian dari mereka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.